Mehmet Potencio, Thomas Alva Edison, dan lelucon tragis bernama Sound Horeg. Nama Mehmet Potencio mungkin tak tercatat dalam buku sejarah, tapi di dunia sound system lokal, dia disanjung layaknya ilmuwan. Bahkan, oleh para pecintanya, ia dijuluki dengan penuh bangga sebagai Thomas Alva Edison, plesetan dari nama penemu lampu pijar, Thomas Alva Edison. Tapi bedanya, jika Edison menciptakan terang, maka Mehmet menciptakan. Ya, kita akan bahas sekarang. Siapa sih Mehmet Potencio? Nama aslinya Ahmad Abdul Aziz, tapi dunia sound mengenalnya sebagai Edi Purnomo, atau lebih kondang dengan nama panggung Mehmet Potencio. Ia bukan penyanyi, bukan DJ, bukan penceramah, apalagi pejabat. Tapi kalau ada panggung karnaval, hajatan, atau kontes sound system jalanan, Mehmet adalah jantung dari keramaian itu. Dia adalah teknisi utama dari komunitas Brewok Audio, salah satu pelopor sound horeg paling viral se-Indonesia. Berangkat dari Ngawi, Jawa Timur, Mehmet memulai karirnya sebagai teknisi kecil-kecilan sejak 2003. Bertahun-tahun, ia menyolder kabel, nyetel amplifier, dan mengangkat box speaker seberat dosa mantan. Pada 2019, ia bergabung dengan Brewok Audio, dan sejak itu, wajahnya yang pucat dengan mata merah akibat kurang tidur, menjadi ikon meme, stiker WA, hingga simbol budaya pop TikTok. Apa itu sound horeg? Sebelum lanjut soal Mehmet, mari kita klarifikasi. Apa itu sound horeg? Sound horeg adalah sebutan untuk sistem tata suara sound system dengan volume ekstrim yang biasa dipakai di hajatan, karnaval, dan acara jalanan di pedesaan. Horeg sendiri berasal dari kata hore plus ge, gabungan dari ekspresi sukacita dan nada keras. Kalau kamu pernah dengar dentuman lagu remix dangdut dicampur musik Thailand, dengan vokal dikompres sampai terdengar seperti robot kehabisan baterai, ya, itulah sound horeg. Dari teknisi ke meme hidup. Nama Mehmet jadi meledak bukan karena prestasi internasional, tapi karena video TikTok yang memperlihatkan dirinya tengah bekerja dengan ekspresi tidak bahagia. Wajah pucatnya, mata merah menyala, dan gerakan lambat saat menyusun kabel amplifier membuat netizen menjulukinya legenda hidup dunia perampokan pendengaran. Ada yang menyebut ia tidak tidur 3 hari. Ada yang menyangka ia dirasuki arwah penunggu subwoofer. Bahkan ada teori bahwa ia sedang berada di ambang kehidupan dan kematian setiap kali setting sound dan netizen. Tentu saja mereka kreatif. Wajah Mehmet dijadikan meme dengan tulisan, ketika amplifier lebih penting dari kesehatan. Antara ngantuk dan nirwana. Ini bukan passion, ini pengorbanan. Jenius atau gila volume? Mehmet dijuluki Thomas Alva Edison bukan karena menciptakan alat baru, tapi karena dianggap sebagai pelopor teknologi rasa sakit telinga yang kini merajalela di seluruh pelosok desa. Pernah dalam satu event, sound yang ia setel menggetarkan genteng rumah warga 5 RT, bayi menangis, nenek-nenek menggigil, ayam bertelur sambil stres. Tapi bagi sebagian orang, itu adalah tanda kesuksesan teknis. Kata penggemarnya, kalau suara belum bikin kepala nyut-nyutan, berarti belum sound horeg, ujarnya. Mehmet adalah dalang di balik setelan audio yang menyentuh frekuensi mematikan antara 30 Hz, 2000. Volume bukan lagi sekadar keras, tapi cukup untuk membuat kamu mempertanyakan, apakah ini masih hiburan atau upaya pemusnahan massal dengan cara budaya? Fakta unik Mehmet Potencio. Pertama, tidak pernah senyum saat kerja. Konon katanya, kalau Mehmet senyum saat setting sound, artinya ada yang salah dengan kabel utama. Kedua, telinga kebal. Saat orang lain butuh earplug, Mehmet cukup modal niat dan kopi hitam. Ketiga, waktu tidur hanya 2 jam per hari saat peak season hajatan. Tidur di atas box speaker dan bangun dengan getaran bass. Power nap versi anak sound. Keempat, pernah pegang event dengan 70.000 watt lebih. Itu setara dengan kekuatan membuat dinding rumah getar dan kaca retak kalau tidak hati-hati. Kelima, bukan orang sembarangan. Meski sering diparodikan, ia dihormati oleh komunitas teknisi sebagai guru lapangan. Hal-hal menggelikan di dunia sound horeg.
Ada video karnaval soundhoreg yang bikin lemari rumah warga roboh karena getaran. Ada dancer yang jatuh dari mobil karnaval karena mabuk bass. Pernah ada kasus warga menulis spanduk, "Jangan bunyikan soundhoreg lewat jam 10 malam. Kami ingin hidup." Bahkan di beberapa daerah, warga mengadu ke kepala desa agar karnaval sound di stop karena dianggap lebih menyeramkan dari tuyul tetangga. Keresahan yang gak bisa diabaikan. Di balik semua kelucuan dan guyonan, soundhoreg bukan tanpa masalah. Pertama, gangguan kesehatan. Volume ekstrim bisa menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Penderita hipertensi dan jantung bisa kolaps saat terpapar dentuman bass yang terlalu dalam. Kasus terbaru, seorang wanita di Lumajang meninggal dunia saat nonton soundhoreg. Penyebab pastinya masih diteliti, tapi efek psikofisik jelas berbahaya. Kedua, polusi suara. Soundhoreg sering mengabaikan batas kenyamanan lingkungan. Suara mereka merajalela hingga dini hari, bukan hanya mengganggu, tapi menginvasi ruang pribadi warga. Ketiga, minim kontrol. Banyak penyelenggara hajatan memakai soundhoreg tanpa memperhatikan izin, tata tertib, atau SOP keamanan. Keempat, efek sosial. Muncul kesenjangan antara yang senang soundhoreg versus yang ingin hidup tenang, akhirnya memicu konflik horizontal di masyarakat. Ironi hiburan menertawakan derita orang lain. Yang lebih menyedihkan adalah ketika fenomena ini dianggap hiburan rakyat, padahal banyak rakyat justru menderita diam-diam. Para ibu menyusui tidak bisa tidur. Anak-anak jadi gampang marah karena kurang istirahat. Orang tua hanya bisa mengelus dada karena tidak mau merusak hubungan dengan tetangga. Lucunya, ketika ada warga protes, mereka justru dituduh nggak tahu seni atau anti hiburan rakyat. Padahal yang mereka minta cuma satu, bisa tidur nyenyak tanpa dentuman remix Thailand jam 2 pagi. Soundhoreg, hiburan, gangguan, atau candu? Fenomena soundhoreg, termasuk kehadiran tokoh seperti Mehmet, adalah contoh nyata bagaimana teknologi bisa berubah fungsi dari alat hiburan menjadi sumber gangguan, dari wadah ekspresi menjadi alat invasi sonik. Mehmet sendiri mungkin bukan biang keladinya. Ia hanya teknisi, operator, tukang setting kabel. Tapi budaya yang terbentuk di sekitarnya telah menciptakan ritual bunyi-bunyian yang semakin kehilangan esensinya. Renungan. Dulu, orang mengaji pakai toa kecil, hati tentram. Sekarang, orang selawatan pakai soundhoreg 40.000 watt. Tapi entah kenapa, setelahnya malah berantem rebutan slot joget. Dulu, hajatan dimulai pagi, selesai siang. Sekarang, hajatan malam bisa bikin orang lain begadang, yang bukan undangan. Dulu, musik menenangkan hati. Sekarang, musik bikin telinga trauma. Mehmet Potensio hanyalah simbol. Ia adalah wajah dari sebuah dunia kecil yang dipenuhi kabel, speaker, dan kelelahan. Lucu, unik, dan kadang menyedihkan. Tapi lebih dari sekadar meme, fenomena soundhoreg adalah refleksi sosial tentang bagaimana suara, sesuatu yang tak terlihat, bisa menjadi alat dominasi, alat hiburan, dan alat konflik sekaligus. Karena itu, mungkin sudah waktunya kita bertanya, apakah sound yang keras banner-banner tanda kebahagiaan? Atau hanya cara baru untuk menutupi kekosongan? Kalau kamu juga pernah merasa korban soundhoreg, jangan takut. Suaramu penting, bahkan lebih penting dari 80.000 watt bass tanpa perasaan. Dan buat kamu yang ingin tahu lebih dalam tentang budaya absurd modern seperti ini, silakan klik tombol subscribe, karena kita akan terus bahas hal-hal yang kelihatan lucu, tapi menyimpan tragedi diam-diam di dalamnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.